Kantor Hokage dipenuhi asap, dan 3 generasi Hokage memiliki wajah yang dalam dan sikap serius, mengatakan, Kakashi, shift ke-7 akan diserahkan padamu. 3 generasi telah habis. Naruto adalah anak yatim piatu dari generasi ke-4, ekor 9 adalah kartu truf besar di desa, hanya Kakashi, yang memiliki mata roda menulis, adalah kandidat yang paling cocok. Setelah kerusuhan ekor 9, di saat kritis, Sharingan masih bisa dikendalikan sedikit. Uchiha bersaudara adalah satu-satunya anggota klan setelah penghancuran Uchiha. Jika mereka bisa mewarisi keinginan api, mereka juga akan menjadi ninja yang hebat di desa. Sedangkan untuk Haruno Sakura, ini murni masalah tebakan. Lagi pula, setiap kelompok akan dilengkapi dengan seorang ninja wanita. Sandai tersenyum masam. Entah kapan, ketika penduduk desa Konoha sedang berbincang, narasi seperti itu sesekali muncul. Meskipun generasi ketiga mengirimkan sejumlah besar ninja dan menjungkir balikan Konoha, mereka tetap tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Sebelum ketiga generasi meragukan Danzo, sejak pertemuan terakhir, skandal Danzo diungkap oleh narator, dan ketiga generasi tersebut tidak pernah meragukannya lagi. Ya, Hokage-sama. Saya akhirnya akan bertemu dengan anak guru. Meskipun saya telah memperhatikannya secara diam-diam selama ini, saya hanya tahu bahwa hidupnya tidak terlalu baik, tetapi saya belum benar-benar memahaminya. Saya bukan murid guru yang baik. Sandai dan Kakashi merasa malu pada saat yang sama, alasan sebenarnya sudah diketahui oleh mereka berdua. Kakashi tersenyum canggung, berbalik dan pergi, dan terus diam, tidak tahu apa lagi yang akan terungkap. Di sekolah ninja Konoha, hari ini adalah hari kelulusan angkatan baru. Waktu berlalu dengan lambat, dan akhirnya hanya tersisa 4 orang di dalam kelas. Naruto meletakkan penghapus papan tulis di pintu dan tersenyum jahat. Naruto, apa yang kamu lakukan? Xiao Ying bertanya. Sakura sebenarnya sudah lama ingin melakukan ini, tapi dia harus menjaga image anggunnya di depan Sasuke. Tidak, jangan bicara omong kosong. Sakura buru-buru membela diri, dan diam-diam melirik ke arah Sasuke, dan dia lega melihat Sasuke tidak peduli sama sekali. Instrukturnya adalah Jin, bagaimana dia bisa tertipu oleh tipuan anak-anak seperti itu, kata Sasuke dingin. Setelah berbicara, dia melirik ke arah ninja yang tertidur di atas meja, dengan tatapan rumit di matanya. Sasuke merasa IQ-nya telah dihina. Dia yang pertama di kelas, tapi dia dibagi ke kelas yang sama dengan 2 orang idiot. Kapan dia bisa membalas dendam? Apalagi ada adik laki-laki Xianyu, yang membuatnya merasa marah tiada henti dan ingin menjemputnya serta memukulinya. Menjadi salah satu dari 2 ikan asin besar di Konoha sungguh memalukan bagi klan Uchiha mereka. Kamu bajingan, siapa yang kamu katakan mati otak? Aku ingin menjadi manusia Hokage. Naruto berteriak keras, tapi tiba-tiba Hehe tertawa jahat. Memikirkan penelitian terbarunya tentang ninjutsu, lalu biarkan Sasuke menunjukkan warna aslinya dan merebut Sakura. Berhentilah bermimpi, Naruto, aku tidak akan menyukaimu. Mata Sakura terbakar amarah, jika Sasuke tidak ada di sini, dia pasti akan menghajar Naruto dengan kejam. Sasuke, jangan khawatirkan Sora, dia biasanya bekerja sangat keras, tapi bakatnya tidak sebaik Sasuke-kun. Sakura dengan cepat terhibur setelah mendengar narasinya. Uchiha Sora mengusap matanya yang bermasalah dan berkata, apakah ini sepulang sekolah? Aku akan pergi dulu, Erzuzi. Saat aku kembali lagi nanti, bawakan aku semangkuk yile ramen. Setelah berbicara, dia bangkit dan berjalan keluar. Hati Sasuke penuh amarah. Siapa dia dipanggil Erzuzi? Aku kakak keduamu, bukan? Orang itu dihapus dari namaku, dan sekarang aku kakak tertuamu. Narator menahan kata-kata Sasuke, wajahnya memerah karena marah. Oh, kakak keduaku yang kejam dan sombong sebenarnya sedang marah, dengan wajah poker face sepanjang hari, kukira kamu tidak emosional. Suara tidak fokus Uchiha terdengar, anak kedua, tertawalah lebih banyak jika tidak apa-apa, jangan terlalu serius, kamu jelas berusia 12 tahun, hampir sama dengan 20. Lihat betapa bahagianya Naruto, orang tidak bisa hidup dengan otaknya, atau mereka akan terlalu lelah. Naruto tertawa dan berkata, kamu masih mengenalku lebih baik.
Xiao Ying cemberut dan berkata, jangan konyol Naruto, Kong berarti kamu tidak punya otak. Sungguh, Sora. Naruto sedikit bingung, meskipun dia sedikit bodoh, dia masih bisa mendengar kata-kata kasarnya. Siapa kamu bodoh? Kamu memiliki kemampuan untuk keluar dan berjanji tidak akan membunuhmu, teriak Naruto. Narasinya ada di mana-mana, tapi ada di mana-mana, tidak perlu sia-sia mencarinya. Naruto langsung putus asa, Konoha tidak dapat menemukannya setelah lama mencari, dan semakin dia memperhatikannya, dia menjadi semakin energik. Penduduk desa Konoha saat ini semuanya memahami sebuah kebenaran. Narator berkata dengan santai, dan tidak pernah membantahnya. Melihat Sora berjalan ke pintu, Sasuke menjadi marah dan berteriak, hari ini adalah hari pemisahan kelas, kamu mengacau, guru belum datang, atau kamu tidak ingin menjadi ninja lagi. Uchiha Sora tentu saja tahu hari ini hari apa, dia hanya menganggap Ursushi terlalu membosankan dan ingin menggodanya serta menghilangkan tekanan hidupnya. Sasuke mendengus arogan dan memalingkan wajahnya, terlalu malas untuk berbicara dengan Sora lagi. Aku tidak menyangka adik laki-laki ini tahu bahwa dia masih peduli padaku, tapi aku tidak akan menunjukkan kekejamannya. Saya harus selalu menjaga keagungan saudara saya. PFFT. Naruto langsung menyemprotnya dan berkata, Sasuke, kamu terlalu pandai berpura-pura. HMPH, aku tidak membutuhkan knalpot derekmu untuk urusanku. Kamu harus menjaga dirimu sendiri dulu. Bahkan 2 ikan asin besar Konoha pun kalah, dan kamu tetap ingin menjadi Hokage. Naruto melompat dan berjongkok di atas meja di depan Sasuke, sedikit menyipitkan mata, saling memandang, semua ingin menggunakan matanya untuk memaksa lawan agar kalah. Sora melihat pemandangan di depannya, sedikit familiar. Tirai tipis muncul di pikiranku. Uchiha Sora. Posisi, Konoha Shimonin. Garis keturunan, Uchiha. Nilai sentimen, 10.245. Buka penyimpanan sistem. Layar berubah, dan banyak nama aneh muncul di depan mata. Pancaran emosi, pada waktu dan adegan yang tepat, dapat menimbulkan efek yang tidak terduga. Setiap kali digunakan, dibutuhkan 100 poin emosional. Sora telah berada di dunia ini selama 12 tahun. Saat dia melihat Uchiha Itachi untuk pertama kalinya, dia sangat ketakutan hingga hampir menyeberang. Belakangan, dia lega mengetahui bahwa dia telah menjadi saudara kembar Sasuke. Meskipun Uchiha Itachi kejam, dia adalah saudara laki-laki gila yang sangat dicintai. Ketika dia berumur 10 tahun, dia tiba-tiba membangunkan sistem emosi narasi. Awalnya hanya muncul di sekitar saja, namun kini sudah menyebar ke seluruh Konoha. Sistem narasi tidak berada di bawah kendalinya, tetapi ia dapat menambahkan pemikirannya sendiri ke dalamnya dan mengatakannya melalui narasi. Selama sistem narasi mencakup area tersebut, dia dapat melihat gambar siapapun, seolah-olah dia telah memasang pengawasan menyeluruh tanpa jalan buntu. Orang yang memiliki pengaruh lebih besar di dunia Naruto akan memiliki umpan balik emosional yang lebih tinggi. Beberapa orang yang lewat A dan orang yang lewat B, meskipun jumlah orangnya banyak, namun nilai emosional yang diberikan tidak tinggi. Setelah sistem store muncul, Sora merasa senang untuk beberapa saat, tapi dia tidak menyangka ada beberapa hal aneh di dalamnya. Sora Uchiha menghabiskan 100 poin emosi untuk membeli Jiking Radio. Jarum terbang berwarna merah muda yang tak terlihat muncul di tangannya. Sora memandang Naruto dan Sasuke yang saling berhadapan, dan dengan jentikan jarinya, jarum terbang tak kasat mata itu terbang ke tubuh Naruto. Membaca www.uukanshu.com. Naruto tidak menyadarinya, dan berdiri sambil mendengus dingin. Pada saat ini, kakinya tiba-tiba terpeleset, tubuhnya tiba-tiba menjadi tidak stabil, dan dia terjatuh ke depan. Celepuk. Naruto dan Sasuke terjatuh bersama, dan bahkan terdengar suara "zi" yang panjang. Mulut mereka berdua langsung berciuman, mata mereka bertemu, dan waktu seakan berhenti pada saat ini. Selamat kepada Naruto Uzumaki dan Sasuke Uchiha karena telah menikah, sepasang kekasih akhirnya menikah, dan laki-laki adalah cinta sejati. Mata Sakura melebar, seolah dia tidak percaya. Sakura Haruno sangat marah, meraung di dalam hatinya,
ciuman pertama Sasuke, ciuman pertama, hal penting diucapkan 3 kali. Sora berjalan mendekat dan berkata, aku benar-benar tidak menyangka Azuchi dan Naruto memiliki hobi seperti itu. Melihat kalian berdua selalu berkonflik, apakah sengaja berpura-pura menyembunyikan mata dan telinga orang, cek. Anak kedua, Naruto memang lebih menarik dari Sakura. Naruto melompat dan terus muntah. Siapa yang mau Sasuke? Aku hanya suka Sakura, tapi aku terpeleset. Uchiha berpikir dalam hatinya, penjelasannya ditutup-tutupi. Ditutup-tutupi adalah kebenarannya, dan tentu saja itu adalah cinta sejati. Ini adalah narasi yang ditambahkan oleh Sora sendiri. Saat ini, tanpa disadari ada lebih banyak orang di dalam kelas, dengan rambut putih panjang, topeng hitam menutupi mulut, mata kirinya ditutupi pelindung dahi, mengenakan seragam tempur dan rompi hijau. Itu adalah Jonin Hatake Kakashi mereka. Sepertinya aku melihat sesuatu yang buruk, atau aku akan menghindarinya dulu, dan kamu akan melanjutkan. Sasuke dan Naruto tampak bertepuk sebelah tangan, tak mampu mengucapkan ribuan kata di dalam hati mereka. Apalagi Sasuke yang biasanya angkuh dan sombong, kali ini langsung mati. Naruto menatap Kakashi, bertanya-tanya apa yang dilakukan rambut putih ini. Kakashi tersenyum canggung dan berkata, saya pembimbingmu, Joinin, Hatake Kakashi. Mulai hari ini dan seterusnya, saya akan mengajarimu. Kakashi melihat Naruto dengan hati-hati, sepertinya dia kembali 12 tahun yang lalu. Kata-kata narasinya terdengar pada saat yang tepat, dan dahi Kakashi tiba-tiba berkeringat dingin. Kakashi begitu penuh dengan kata-kata sehingga dia tidak tahu bagaimana mengatakannya, karena takut narator akan mengungkapkan suatu rahasia. Faktanya, dia terlalu banyak berpikir, dan narator tahu segalanya tentang dunia ninja. Bahkan fakta bahwa Kakashi ditipu oleh Danzo untuk membunuh Hokage ketiga, meskipun pada akhirnya dia ditipu oleh Hokage ketiga. Kakashi berkeringat deras, tapi dia tidak menyangka rahasia bertahun-tahun yang lalu akan terungkap. Naruto Sasuke Sakura tampak kaget, rambut putih di depannya tidak menyangka bahwa dia akan memiliki keberanian untuk membunuh Hokage. Dan dia tidak menyangka bahwa dia masih hidup dan sehat, dan menjadi Konoha Junin, instruktur mereka. Uchiha Sora terpesona oleh 2 anjing yang berkelahi di luar jendela, sama sekali tidak mengetahui apa yang dikatakan Kakashi. Ketiga orang di depan mereka sepertinya memiliki banyak pertanyaan, dan Kakashi dengan cepat berkata, haha, ini terjadi bertahun-tahun yang lalu. Saat itu, segalanya rumit, jadi aku tidak akan menjelaskannya secara detail padamu. Mari kita perkenalkan diri kita terlebih dahulu. Kakashi sedikit menenangkan diri dan berkata, saya Kakashi Hatake. Saya tidak ingin memberitahu Anda apa yang saya suka dan tidak suka. Kakashi, seorang jenius langka di Konoha, lulus dari sekolah ninja pada usia 5 tahun, menjadi Chunin pada usia 6 tahun, menjadi Kaminin Konoha pada usia 12 tahun, belajar di bawah 4 generasi Naruto, dan berpartisipasi dalam Perang Ninja ketiga. Bergabung dengan Anbu Konoha dan akar Anbu secara berturut-turut. Di dunia ninja, terdapat salinan ninja Kakashi, bergelar Sharingan Kakashi, dan konon ia mahir dalam ribuan ninjutsu. Mereka berempat membuka mulut secara bersamaan, Naruto Sakura benar-benar kaget, Sora hanya sedikit terkejut, bahkan setelah membaca resume Kakashi berkali-kali, dia masih sedikit terkejut mendengar narasinya lagi. Sasuke tidak menyangka bahwa Kakashi, yang terlihat biasa saja, memiliki masa lalu yang begitu gemilang. Jika dia bisa mempelajari semua ninjutsunya, dia pasti bisa membunuh orang itu. Hanya saja mata roda tulis unik milik Uchiha, bagaimana Kakashi bisa memiliki mata roda tulis? Kakashi mengerutkan kening. Benar saja, kebencian berdampak besar pada Sasuke, tapi tidak mudah untuk mengalahkan orang itu. Pada saat itu, dia adalah seorang jenius langka di bawah komando Kakashi. Pada usia 13 tahun, ia menjabat sebagai kapten pasukan Anbu. Bahkan Kakashi sendiri tidak yakin bisa menjatuhkannya. Kakashi sangat mengenal orang itu. Pada usia 4 tahun, dia melihat kejamnya perang dan belajar memikirkan berbagai hal dari sudut pandang desa. Mendaftar pada usia 6 tahun, lulus sekolah ninja pada usia 7 tahun, bergabung dengan Anbu pada usia 11 tahun, dan dipromosikan menjadi kapten pasukan Anbu pada usia 13 tahun.
Sasuke memandang Kakashi dan sepertinya tidak mempercayainya. Kakashi-sensei, apakah dia benar-benar kuat? Kakashi mengangguk dan berkata, apakah kamu tidak percaya dengan narasinya? Dia tidak pernah berbohong. Ternyata sejak narasinya muncul, Kakashi secara khusus menyelidiki informasi narasi tersebut dan tidak menemukan kesalahan. Sora Uchiha berkata, anak kedua, prioritas utama bukanlah balas dendam. Dengan kekuatan kita berdua, tidak ada kemungkinan balas dendam dalam waktu singkat. Lebih baik berkonsentrasi pada budidaya. Jika saatnya tiba, dengan kekuatan kakakmu dan kekuatanku, dia pasti tidak akan bisa menemukan Bei. Sasuke tidak tahu harus berkata apa saat mendengar perkataan kakaknya. Tampaknya balas dendam pada akhirnya terserah padanya. Sasuke tidak berpikir bahwa orang yang terdaftar sebagai dua ikan asin besar di Konoha memiliki kekuatan untuk membalas dendam padanya. Uchiha Sora menghisap Hanako dan berkata, anak kedua, kamu terlalu meremehkan orang, meskipun kamu lebih kuat dariku, kekuatanmu terbatas. Dengan Kakashi-sensei di sini, saya akan mengajari saya 1 atau 2 trik ninjutsu yang kuat, dan saya akan segera menurunkan Anda untuk memberitahu Anda bahwa langit sedang tinggi. Sasuke mendengus dengan nada menghina. Sebenarnya Sasuke berharap Sora bisa bekerja keras, tapi dia terbiasa sombong dan tidak bisa merendahkan wajahnya. Sora tiba-tiba tertawa dan berkata, kakak kedua, jika kamu tidak peduli dengan narasinya, aku hanya tahu apa yang kamu pikirkan. Ya, Sasuke, kami semua tahu bahwa kamu berwajah dingin dan berhati hangat, tapi sebenarnya kamu adalah orang yang lembut. Haruno Sakura berkata tepat pada waktunya. Wajah Sasuke dingin, dan dia mengabaikan Sakura dan Sora. Kakashi berkata, siapa di antara kalian yang akan memperkenalkanku lebih dulu? Aku akan datang, kata Naruto cepat. Yang saya suka makan adalah mie instan, dan favorit saya adalah ramen ilaku yang diundang Pak Iruka untuk saya makan. Yang saya benci adalah 3 menit menunggu mie instan, minat saya adalah bersaing dengan orang lain untuk makan ramen, dan impian saya adalah melampaui Hokage sebelumnya dan diakui oleh semua orang. Mendengar perkataan Naruto, Kakashi bermaksud mengajak Naruto makan ramen sampai kenyang, sebagai kompensasinya. Naruto melompat kegirangan dan berkata, Tuan Kakashi, apakah itu benar? Naruto satu untai jelas tidak menyadari apa arti kompensasi dalam narasinya, pikir Sasuke dan Sora dalam-dalam. Kakashi mencibir dan berkata, ya, aku akan mentraktir kalian semua dengan nilai ramen hari ini. Kakashi segera setuju, karena takut Naruto akan terus bertanya. Kakashi tidak bisa berkata-kata, dia tidak tahu harus berkata apa lagi. Uchiha Sora berkata, kalau begitu saya harus memperkenalkan, nama saya Uchiha Sora, dan Erzuzi adalah saudara kembar. Hanya karena dia lahir setengah jam lebih lama dari saya, dia menjadi anak kedua, membaca www.ukanshu.com saya menjadi anak kedua anak ketiga. Hal yang paling ingin kulakukan adalah membiarkan Erzuzi memanggilku saudara kedua dengan sukarela suatu hari nanti. Impianku adalah menikahi lebih banyak istri dan meneruskan keluarga Uchihaku. Sasuke melirik Sora dengan jijik, pria yang tidak menjanjikan itu bahkan tidak berpikir untuk membalas dendam. Kong berkata, anak kedua, kamu benar-benar bodoh, keluarga Uchiha telah diwarisi selama ribuan tahun dan tidak dapat dihancurkan di tangan kita. Di masa depan, kami akan memiliki beberapa anak lagi. Ketika putra dan cucu kita menjadi ninja, orang itu adalah orang tua yang jahat, dan tidak mudah untuk membalas dendam. HMPH. Kalau begitu, apa gunanya membunuhnya? Jika aku tidak bisa membunuhnya, lebih baik aku mati. Kong memutar matanya dan berkata, apapun yang kamu katakan, sekarang kamu tidak dapat mengalahkannya, dan kamu tidak dapat menemukannya. Kapan kamu bisa mengalahkan Kakashi-sensei dan memikirkan balas dendam? Kakashi sedikit malu. Saudara kembar ini mempunyai kepribadian yang bertolak belakang. Ini benar-benar memusingkan tim. Untungnya, ada anggota seperti Sakura yang bisa main-main. Hati Sakura jadi gila, apa maksudnya main-main? Aku sangat ingin meledakkan kepala anjing Kakashi-sensei. Kakashi menyeringai, sepertinya dia tidak bisa memikirkannya di masa depan, kalau tidak akan ada narasi yang aneh. Sakura, giliranmu.
Korra mengubah topik pembicaraan dan membantu Kakashi keluar dari pengepungan. Bagaimanapun juga, dia adalah calon guru Shangnin, jadi dia harus menyelamatkan mukanya, meskipun semua orang di tim mengetahui latar belakang lamanya. Kakashi-sensei, giliranku untuk memperkenalkan, namaku Haruno Sakura, aku suka. Sakura menatap Sasuke dengan wajah memerah, seperti gadis yang sedang jatuh cinta. Haruno Sakura, seorang pemaniak yang menyukai Sasuke, lemah, memiliki dada kecil dan tidak punya otak, dan sekarang jelas menjadi penghalang dalam tim. Hanya kamu yang menahan diri. Aku gadis muda cantik Haruno Sakura, jadi bukan aku yang menahan. Sakura meraung marah. Meskipun Sakura berusaha sekuat tenaga untuk berdalih, Sasuke jelas setuju dengan kata-kata narator. Sasuke, jangan dengarkan omong kosong narator, jangan membenciku, aku pasti akan bekerja keras untuk menjadi lebih kuat. Kata-kata Sakura tidak membuat gelombang apapun di hati Sasuke. Dalam hati Sasuke, Sakura tidak sepenting kedatangan Naruto. Haha, tentu saja, laki-laki adalah kebenaran, Erzu, dengan berani mengejar cintamu, dan tidak peduli dengan prasangka duniawi. Kebenaran seringkali ada di tangan segelintir orang. Uchiha Sora, kamu ingin mengadili kematian, kata Sasuke dengan marah. Sora segera bersembunyi jauh, kekuatannya saat ini mirip dengan milik Sasuke. Bakat tubuh ini rata-rata. Sistem jalur penyeberangan masih agak tidak lazim. Selanjutnya, perkenalan Sasuke. Kakashi mengubah topik pembicaraan. Impian terbesarku adalah membunuh pria itu dan menghidupkan kembali keluarga Uchiha. Kakak kedua, serahkan pembunuhan itu padaku, atau kamu dapat menghidupkan kembali Uchiha mulai sekarang. Aku melihat Sakura berputar di sekitarmu sepanjang hari. Mengapa kalian tidak menikah sekarang dan punya bayi tahun depan? Sakura, apa pendapatku? Sakura sangat gembira di hatinya, dia masih mengerti aku, tapi siapa nama anakku dengan Sasuke? Ekstasi batin Sakura dan kemarahan Sasuke menjadi sangat kontras. Saat ini, Sasuke benar-benar ingin meledakkan kepala Sora dan memberitahu dia betapa agungnya menjadi saudara. Aku hanya bercanda untuk menyemangati suasana. Erzuzi, kamu terlalu serius, dan kamu tidak bersenang-senang sama sekali. Lihatlah Kakashi-sensei, yang terlihat seperti seorang pengemudi tua. Dia pasti berselingkuh dengan banyak remaja putri di Konoha. Tidak. Jangan bicara omong kosong, aku masih lajang, jika sampai terungkap, bukankah itu akan merusak kepolosanku? Kakashi buru-buru membela. Sora memandang Kakashi dengan hati-hati dan berkata, apakah kamu melihatnya? Kakashi-sensei adalah contohnya, dia terlihat seperti berusia 30-an, dan dia belum menikah. Ini adalah akhir dari pernikahan yang terlambat. Muda dan cantik mencari pria tampan, tapi siapa yang mencari paman paruhbaya? Saat itu, Anda hanya dapat menemukan beberapa bibi paruhbaya yang memiliki anak untuk membesarkan anak bagi orang lain. Kalau kamu sudah tua, biarlah istrimu mengusir mereka, dan mereka tinggal bersama anak-anaknya. Kehidupan yang menyedihkan sungguh simpatik. Kakashi sedikit memahami kesulitan Sasuke, menjaga adik seperti ini setiap hari, orang baik juga menjadi gila. Semakin kasar Kakashi, semakin dia merasa seperti sedang bersemangat. Untuk adik laki-laki seperti itu, akan lebih baik jika mengalahkannya setiap hari. Kakashi-sensei, saya di sini untuk memberi pencerahan agar Anda menikah dini dan berkontribusi untuk Konoha. Ketika seseorang menikah pada usia 16 tahun dan seseorang menikah pada usia 30 tahun meninggal, terdapat perbedaan beberapa generasi. Anda adalah gen yang baik, sayang sekali tidak memiliki 10 atau 8. Aku sudah menyelesaikan perkenalan diriku. Masih ada yang harus kulakukan. Kita akan bertemu di tempat latihan kedua pukul 5 besok pagi. Jangan makan. Kakashi sedang terburu-buru, dia benar-benar tidak tahan dengan ejekan Sora, meskipun apa yang dia katakan masuk akal. Besok pagi siapa yang bodoh? Kakashi tidak pernah berpikir untuk pergi ke tempat latihan pada jam 5 pagi, jalannya bergelombang, entah membantu wanita tua itu menyeberang jalan atau kucing hitam yang lewat menghalangi jalannya. Mengenai mengundang seluruh kelas untuk makan ramen, Kakashi sudah lama melupakannya. Kakashi-sensei sangat jahat sehingga dia tidak pergi sendiri, mari kita tunggu dia. Sakura berteriak keras.
Naruto mengangguk setuju dan berkata, Kakashi Sensei tidak bisa pergi. Dia belum mengundang kita makan yile ramen. Naruto sudah lama ingin makan ramen, bagaimana dia bisa melihat peluang pelacur meninggalkannya, tidak peduli apa dia ingin meminta Kakashi Sensei untuk mengundangnya makan sebelum pergi. Kakashi tidak berdaya, dia tidak ada hubungannya dengan narasinya, sepertinya melarikan diri tidak ada gunanya, beberapa rahasia pada akhirnya akan terungkap. Kakashi menjadi serius dan berkata, berkumpul besok pagi, kamu harus menjalani misi yang disebut latihan bertahan hidup. Bagus sekali, saya sudah lama ingin mengerjakan tugas itu. Naruto, jangan terlalu senang. Sora Uchiha berkata, aku pernah mendengar nama latihan bertahan hidup. Mereka yang gagal akan dikirim kembali ke sekolah ninja untuk melanjutkan studinya. Kakashi berkata dengan nada muram, ada 27 kandidat di kelas ini, 18 di antaranya akan dikirim kembali ke sekolah ninja untuk melanjutkan studinya. Hanya 9 orang yang bisa lulus. Ini adalah latihan dengan tingkat eliminasi 66%. Naruto, Sasuke, Sakura dan ketiganya terkejut, hanya Sora yang acuh tak acuh, dia hanya mencoba menghidupkan kembali kehidupan yang baik di sekolah. Saya tidak tahu apakah junior kelas berikutnya cantik, berpikir di udara. Dasar orang tidak berguna, kamu tidak boleh sedikit memiliki motivasi diri, Uchiha tidak memiliki anggota yang memalukan, kata Sasuke dengan marah. Jangan membicarakan dirimu seperti itu. Sebenarnya kita hampir sama. Membicarakan aku sama saja dengan membicarakanmu. Sasuke mendengus dingin di dalam hatinya, terlalu malas untuk memperhatikan adik ikan asin ini. Meskipun Sora mampu mengikat dirinya sendiri, dia menggunakan trik nakal dan tidak bisa berada di meja. Haha, akhirnya akui saja, ini memang seperti kita bertarung, apapun cara yang kita gunakan, selama kita bisa mengalahkan musuh, itu Kakashi Sensei. Meskipun Kakashi tidak mau mengakuinya, dia tetap setuju dengan Sora. Jika dia lemah dalam pertarungan frontal, menggunakan cara lain untuk membunuh adalah metode yang bagus. Saya tidak mau kembali ke sekolah ninja, membaca www.ukanshu.com akhirnya lulus, kenapa saya masih harus mengikuti penilaian kelulusan? Naruto berteriak keras. Aku akan memulai jalan ninja, Naruto tidak menyangka akan melalui penilaian, bahkan Sasuke dan Sakura pun gugup. Terutama Sakura, dari segi kekuatan, dia berada di peringkat terbawah di kelas 7 dan pasti akan dikembalikan ke sekolah ninja. Seperti disambar petir, Sakura berteriak, aku tidak ingin kembali ke sekolah, aku ingin berada di sisi Sasuke. Sekolah ini penuh dengan anak-anak kecil, siapa yang bisa bermain dengan mereka saat mereka ada waktu luang? Sepertinya rencana Kakashi berhasil, dan semua anggota kelas ke-7 diterima. Latihan bertahan hidup hanya untuk membiarkan tim belajar bersatu, Kakashi datang dengan tugas Hokage ketiga. Kakashi tersenyum muram dan berkata, jika kamu percaya narasinya, kamu bisa pergi setelah makan malam besok pagi, tapi jangan salahkan aku atas eliminasinya. Setelah berbicara, teknik teleportasi menghilang. Selama dia pergi lebih cepat dari yang diucapkan narator, dia tidak akan bisa mendengar perkataan narator. Keempatnya saling memandang. Kapan kita akan berangkat besok, dan haruskah kita bertemu di tempat latihan pada jam 5? Sakura sedikit ragu-ragu. HMPH, entah itu benar atau salah, aku akan tiba tepat waktu. Menunggu beberapa jam itu masalah besar. Jika kamu harus berpikir untuk bangun beberapa jam lebih awal, kamu harus berhenti menjadi ninja. Kata Sasuke dingin. Sasuke benar, kalau begitu aku akan ke sana lebih awal juga. Aku ingin bertarung berdampingan dengan Sasuke, kata Sakura. Naruto memandang Sasuke dan Sakura, dan berkata dengan lantang, akulah orang yang ingin menjadi Hokage, bagaimana mungkin aku gagal dalam masalah sepele seperti itu? Melihat ketiga orang yang dipukuli hingga berlumuran darah, Uchiha Sora sedang memikirkan apakah akan makan miso ramen atau seafood ramen nanti, keduanya merupakan ciri khas Ichiro Ramen. Malam. Dalam dan sunyi, Sasuke dan Sora mendorong pintu sebuah gedung apartemen di Konoha. Ini adalah tempat tinggal mereka. Bekas kediaman Uchiha disegel. Saya mendengar ada rencana baru di desa. Luas rumahnya hampir 80 meter persegi, tidak sebanding dengan rumah besar Uchiha sebelumnya.
Kedua, aku mau tidur dulu, jangan telepon aku besok, aku tidak mau bangun jam 5 dan pergi ke tempat latihan untuk menunggu Kakashi-sensei. Setelah berbicara, tanpa menunggu Sasuke berbicara, dia segera masuk ke kamar dan menutup pintu kamar. Sora Uchiha sedang berbaring di tempat tidur, kesadarannya terfokus pada sistem di pikirannya. Sistem narasi Konoha mencakup seluruh desa Konoha dan perlahan-lahan menyebar ke wilayah lain di negara api. Uchiha Sora memiliki ruang seperti sistem dalam pikirannya. Hanya kesadarannya yang bisa masuk, dan tidak ada objek lain, termasuk makhluk hidup, yang bisa masuk, seperti sebagian dari kesadarannya. Tempatkan layar di ruang yang menyerupai gaya pencitraan virtual. Dari sini, Uchiha Sora dapat memeriksa situasi terkini siapapun di area yang dicakup oleh sistem. Jika Konoha memasang monitor, ini adalah pusatnya. Tuan Zhang. Layar hitam menjadi redup, dan sosok duduk ditampilkan di layar. Satu lengannya dibalut dan digantung, dan satu matanya juga dibalut, seperti orang tua yang setengah lumpuh. Satu matanya memancarkan tatapan tajam seperti elang, dan wajahnya serius. Sekilas, dia tahu bahwa ini adalah orang yang kejam. Layar diperbesar, 3 generasi Hokage, gerbang Mito, dan Koharu memasuki layar. Sebuah obor dinyalakan di sudut dinding, nyala api bergoyang, dan bayangan keempat orang itu naik dan turun seiring pergantian nyala api. Sora tanpa sadar menunjukkan cibiran. Sasuke berpikir untuk membunuh Itachi untuk membalas dendam klan Uchiha, dan itu bisa dimengerti. Itu juga merupakan hasil yang diinginkan Itachi. Sora tidak begitu mendalami klan Uchiha dibandingkan Sasuke. Bagaimanapun, dia adalah orang luar, dan dia selalu memandang sesuatu sebagai orang luar, dan tidak dapat memahami rasa sakit di hati Sasuke. Sekarang saya tidak dapat menemukan Itachi untuk menjelaskannya, dan dia dan Sasuke bukanlah lawan ketika mereka bergabung. Keempat orang dalam gambar berada di Konoha, dan merekalah yang paling bertanggung jawab atas kematian Uchiha. Dalam gambar yang redup, terdengar suara pelan. Nisan, sisa-sisa Uchiha dan Jushi ekor 9 harus ditempatkan di akarnya, dan mereka harus dilatih sebagai mesin tempur. Jika tidak, setelah kerusuhan ekor 9 atau Sasuke Uchiha menjadi lebih kuat, mereka pasti akan menjadi momok Konoha. Kekuatan 9 ekor terlalu kuat. Hanya Danzo yang bisa yakin di tangannya sendiri, selama kekuatan 9 ekor dikuasai, posisi Hokage bisa digantikan. Danzo, kamu sebenarnya mendambakan posisi Hokage. Dengan kami berdua di sini, kamu harus mati. Mito Menyan sangat marah dan langsung berdiri sambil menatap Danzo. Men-yan benar. Masalah Jiutai Renzuli dan anak yatim piatu Uchiha harus tetap diatur oleh Hai-san, kata Xiaon. Keduanya mengenal Danzo dengan baik. Kini ketiganya menjadi penasihat bersama. Ada 3 generasi tekanan terhadap mereka. Mereka rukun. Jangan bicara omong kosong, orang tua itu adalah pemimpin dari akar dan konsultan Konoha, dan semua yang dia lakukan adalah untuk Konoha. Danzo sangat marah, dia tidak menyangka narasinya akan mengungkap rahasia yang dia sembunyikan di dalam hatinya. Dalam Perang Ninja pertama, Danzo merasa jika dia bisa meminta dirinya sendiri untuk mengalihkan perhatian para pengejarnya semenit lebih awal, aku khawatir dia akan menjadi Hokage sekarang, bukan giliran Hisaki. 3 generasi Hokage menghela nafas dan berkata, dekade telah berlalu, dan kamu masih memikirkan apa yang terjadi saat itu. Saya akan melatih Naruto dan Sasuke menjadi ninja Konoha yang berkualitas, kami berempat sudah tua. Saya akan memilih Naruto berikutnya dari generasi muda. Generasi muda harus diberi lebih banyak kesempatan. 3 generasi Hokage semakin tidak berdaya. Dia ingin mendukung seorang ninja dengan dasar yang dangkal dan terus mengendalikan Konoha melalui Hokage berikutnya. Keinginan akan kekuasaan membuatnya kehilangan dirinya sendiri. Ruang rahasia menjadi sunyi, suasana aneh beredar, dan wajah Hokage ketiga sangat indah. Mata Danzo penuh dengan Schadenfreude, penampilan Rizan waras, tapi hatinya begitu hina dan tak tahu malu, sungguh membuka mata. Men-yan dan Xiaon merasa malu. Mereka memilih untuk menegur Danzo demi hak mereka sendiri, tapi mereka tidak menyangka tamparan di wajah akan datang begitu cepat.
Wajah Sandai dengan cepat menjadi tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Saya rasa ini adalah musuh yang sengaja mengincar Konoha, mencoba mengganggu kedamaian internal kita, untuk mencapai tujuan tertentu. Saya tidak percaya kata-kata narator, dan dialognya penuh konspirasi. 3 generasi tidak bisa memikirkan cara untuk menangani narasi tersebut, jadi mereka hanya bisa menyalahkan narasi tersebut pada kekuatan musuh yang mencoba mengganggu Konoha. Faktanya, narasinya bukan hanya untuk Konoha, tapi di mana-mana. Hisan benar. Ini karena kekuatan musuh ingin menghancurkan kesatuan internal Konoha. Anda tidak dapat mempercayai satu kata pun dari narasinya. Danzo berkata dengan benar. Man Yan berkata, ya, ini adalah konspirasi kekuatan musuh. Bahkan jika kamu menggali 3 kaki ke dalam tanah, kamu harus menemukan musuh. Xiaon setuju. Mereka berempat tahu bahwa narasinya tidak akan menipu orang, dan pernyataan mereka hanya untuk menutupi muka mereka sendiri. Ini adalah akhir dari pertemuan hari ini. Saya akan memberitahu Anda tentang pertemuan berikutnya. Keempatnya bergegas pergi dalam sekejap mata. Lagi pula, orang menginginkan wajah. Di pagi hari di Konoha, matahari belum terbit, dan langit masih gelap. Tepuk-tepuk-tepuk. Terdengar ketukan tergesa-gesa di pintu. Suara dingin Sasuke terdengar, Uchiha Sora, bangun dan berkumpul. Uchiha Sora sedang tidur, dia selalu mengira Kakashi sengaja mencoba menakut-nakuti orang. Sasuke mendengus dingin dan berbalik. Di desa Konoha yang gelap, Naruto dan Sakura menguap dan berjalan menuju tempat latihan dengan linglung. Sora Uchiha membuka matanya dengan linglung, dia sudah bangun ketika Sasuke mengetuk pintu. Gambar Kakashi yang sedang tidur ditampilkan di ruang virtual, dan tidak ada tanda-tanda akan bangun. Sora sudah lama menduga Kakashi akan terlambat, tapi dia juga khawatir pihak lain tiba-tiba akan melakukan taktik balasan. Sora Uchiha mengatakannya dengan baik, tapi nyatanya, dia tidak ingin kembali ke sekolah ninja. Seperti yang dikatakan narator, bagaimanapun juga, orang punya rasa malu. Baru setelah Sunri Sesangan, makan dan minum di jalanan Konoha, dia berjalan menuju tempat latihan. Sedangkan bagi ketiga sahabat, lebih baik menerima ujian kelaparan. Ninja harus belajar bersabar. Matahari terik dan suhu semakin tinggi. Ketiga sosok di tempat latihan besar telah lama kehilangan energinya, seperti 3 moluska yang berpose dalam berbagai bentuk. Bahkan Sasuke yang sombong pun menjadi lesu. Uchiha Sora datang dengan membawa makanan dan minuman, matanya penuh dengan skaden freude, bento seafood dan daging sapi yang dia makan di pagi hari membuat ingatannya segar. Mereka bertiga pun mampu bertahan, namun kini mereka semakin merasa lapar saat mendengar perkataan narator. Sasuke mendengus dingin, menoleh dan berdiri tegak. Keagungan menjadi kakak laki-laki tidak bisa hilang, Sasuke tidak akan membiarkan Sora melihat sisi malunya. Ceka-ceka, bento yang baru saja aku makan agak berminyak. Aku tidak akan pergi ke rumah mereka untuk memakannya lain kali. Pernyataan sinis Uchiha Sora membuat mereka bertiga melotot marah. Dari jam 5 hingga sekarang, selama lebih dari 5 jam, mereka tidak hanya tidak makan, bahkan tidak minum air. Aku tidak menyangka kalian bertiga benar-benar tidak makan sama sekali. Sebagai ninja yang mumpuni, jika kondisi memungkinkan, kalian harus selalu menjaga diri dalam kondisi prima. Alih-alih menjadi setengah mati seperti saya sekarang, latihan bertahan hidup ini tampaknya menjadi pertunjukan tunggal saya. Dengan 3 botol bahan bakar, sungguh sepi seperti salju. Uchiha Sora memiliki ekspresi kasih sayang yang agung, dan menatap ketiga Naruto Sakura dengan tatapan jijik di matanya. Sasuke sangat ingin menghajarnya, tapi kali ini dia membiarkan ikan asin berpura-pura berada di depannya. HMPH, ini semua salahku, Kakashi Sensei, yang berjanji akan datang jam 5, terlambat sekali. Ketiganya mulai bertanya-tanya apakah Kakashi Sensei sekuat yang dikatakan dalam narasi. Saat ini, seharusnya ada kucing hitam yang berlari kencang menghalangi jalan Kakashi. Bagaimanapun, dia bisa membodohinya dengan alasan apapun. HMPH, aku tidak percaya kucing hitam manapun bisa menghentikan Kakashi lebih dari 5 jam. Kakashi Sensei ada di sini. Di kejauhan, sosok Kakashi muncul. Kamu terlambat, sangat terlambat.
Naruto melompat keluar dan mengkritik dengan keras. Maaf, ada kucing hitam menghalangi jalanku. Nada suara Kakashi datar, sepertinya terlambat lebih dari 5 jam adalah hal yang lumrah. Kamu berbohong, kamu hanya ingin membuat alasan sembarangan untuk membodohi masa lalu. Teriak Naruto. Narasinya sudah lama mengungkap niat jahatmu. Kakashi tidak mengubah wajahnya, pemaparan narasinya sudah lama diharapkan olehnya. Jika 4 orang di depannya bahkan tidak memiliki kesabaran, itu berarti ninja tidak cocok untuk mereka. Kakashi mengeluarkan jam alarm, mengatur waktu, lalu mengeluarkan 3 bel dan berkata, sekarang jam setengah 10, latihan bertahan hidup berakhir pada jam 11, dan siapapun yang gagal meraih bel akan dianggap gagal. Anda sebaiknya memiliki tekad untuk membunuh saya, jika tidak, Anda semua akan tersingkir. Yang kalah akan diikat ke tiang di sana untuk melihatku makan siang. Ah, tidak heran kami harus membiarkan kami makan, tapi aku punya firasat. Aku sudah lama mengharapkan rutinitas Kakashi-sensei. Kata Sakura. Bukan apa-apa bagi Sora, dia sudah memperkirakan prediksi Kakashi-sensei. Mengumpulkan informasi dan menganalisis informasi adalah mata pelajaran wajib bagi ninja, tetapi mencoba pisau saja tidak cukup. Kakashi mengangguk dan berkata, ya, saya sudah mulai menanamkan mentalitas seorang ninja. Awalnya saya ingin menunggu dan mengajari Anda konten ini secara perlahan di masa mendatang, tetapi saya tidak menyangka Anda sudah mulai mempelajarinya. Kapan kamu menjadi begitu kuat, Sora? Apakah ini masih salah satu dari 2 ikan asin Konoha? Sakura bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidakkah cukup memiliki otak dan mempelajarinya? Ketiga gigi Ming Zuoying menggelitik dengan keras, bukankah ini berarti mereka bertiga tidak punya otak, dan dia berpura-pura berada di sana lagi? Sora dengan cepat membela, saya tidak mengatakannya, maksud saya kalian umumnya ber-IQ rendah, bukan karena kalian tidak punya otak. Naruto bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah ada perbedaan antara IQ rendah dan tidak punya otak? Naruto, bisakah kamu mengambil camilan? Sora jelas-jelas sedang mengumpat. Sakura berkata dengan marah, merasa sedikit cemberut. Sora, kamu benar-benar memarahiku. Naruto langsung marah. Naruto, kamu akan menjadi Hokage di masa depan, bagaimana kamu bisa terprovokasi oleh seorang wanita, dialah yang membagi hubungan kita berdua. Jika Anda menjadi Hokage di masa depan, saya akan menjadi penasihat militer Anda. Apakah Anda akan mendengarkan penasihat militer atau wanita bodoh di masa depan? Naruto sangat gembira, dia benar-benar cocok untuk Hokage. Sakura cantik, tapi dia tidak terlalu pintar. Sora tertawa, seolah melihat amarah membara di diri Sakura. Naruto-nya, teriak Sakura sambil meninju wajah Naruto. Sasuke pasti akan memahamiku, Sakura diam-diam mengamati reaksi Sasuke. Sasuke tidak mengambil hati, yang paling dia pedulikan adalah latihan bertahan hidup berikutnya. Tuan Kakashi, bisakah Anda menunjukkan bel di tangan Anda? Jika Anda ingin menipu kami dengan yang palsu, bukankah itu sia-sia? Sora menggaruk bagian belakang kepalanya dan berkata secara tidak sengaja. Bisa. Kakashi memiliki senyuman di matanya, dengan jelas melihat konspirasi fantasi untuk menipu bel. Udara berkata dengan panik, saya tidak memilikinya. Saya hanya ingin melihat seperti apa belnya. Jika Anda tidak mengambilnya, Kakashi-sensei, izinkan saya melihat lebih dekat. Kakashi mengangguk, lalu mengeluarkan salinan dari tas ninja dan membacanya. Kakashi tidak peduli dengan gerakan kecil Sora Uchiha, tidak peduli gerakan kecil apapun yang dia lakukan, dia tidak bisa lepas dari matanya. Kakashi adalah seorang Jounin yang mengetahui 1000 jenis ninjutsu, yang dikenal sebagai Kakashi Sharingan. Latihan bertahan hidup yang sederhana bahkan tidak dapat memengaruhi apresiasinya terhadap bagian indah di surga yang intim. Bagaimanapun, dia adalah seorang lajang dan hanya bisa mengandalkan buku semacam ini untuk mengatasi kesepiannya. Sasuke, Naruto, apa kalian berdua tahu buku apa itu Intimachi Paradise? Agak tidak sopan mendengar namanya. HMPH, UU membaca www.uukanshu.com. Buku dengan judul seperti itu jelas bukan buku yang serius, Sakura yakin dalam hatinya.
Hati Sasuke menghina, Junin yang bermartabat benar-benar membaca buku semacam ini yang tidak mungkin ada di atas meja, dan dia tidak tahu bagaimana dia bisa menjadi Junin, apakah ada cerita teduh di dalamnya. Jouninku dipilih melalui cara yang serius, dan tidak ada yang akan berbuat curang dalam hal ini. Kakashi buru-buru membela. Haha, aku pernah dengar yang namanya Intimachi Paradise, dan sekarang menjadi bestseller di dunia, tapi tidak serius. Ursushi, jika kamu tidak menikah lebih awal, kamu akan berakhir seperti Kakashi Sensei, dan kamu hanya bisa mengandalkan buku semacam ini untuk menghibur dirimu sendiri. Namun, membaca hanyalah ilusi, dan Anda tidak akan pernah merasakan indahnya latihan. Sora berkata dengan keras. Kakashi sedikit malu. Kakashi memutuskan untuk memanfaatkan latihan ini untuk membuat Sora sedikit menderita. Meskipun dia tidak pernah berpikir untuk melenyapkannya, itu terlalu penuh kebencian. Sasuke berkata, hanya ada 3 lonceng. Karena kita tidak menghilangkan ruang kosong, hanya kita bertiga yang tersisa untuk mengambil 2 lonceng. Apa? Aku tidak ingin tersingkir. Aku ingin menemani Sasuke, bukan untuk tersingkir. Naruto dan Sakura kaget, bahkan Sasuke pun sedikit takut. Taktik Kakashi berhasil sekali lagi, berhasil menimbulkan kepanikan, kali ini dia hanya ingin anggota kelas ke-7 memahami pentingnya persatuan. Kakashi yang tenggelam dalam buku tersebut akhirnya mengangkat kepalanya dan berkata dengan ekspresi muram, jika kamu mendengarkan narasinya, hasil akhirnya hanya akan dihilangkan. Apakah kamu bisa lulus sepenuhnya bergantung pada penampilanmu selanjutnya, bukan narasinya. Kakashi mulai memainkan rutinitas. Dia sangat mementingkan hubungan antar rekan satu tim dan tidak akan dengan mudah menghilangkan anggota manapun. Kakashi Sensei. Sora tiba-tiba memanggil. Ada apa? Ketiga lonceng ini berbeda, lihat lebih dekat. Ya. Kakashi melirik ke bawah. Sepotong bubuk abu-abu muncul di tudung Kakashi, dan sebuah tangan kosong terulur dari telinganya dan meraih bel. Bang! Kabut putih melintas, dan Kakashi menghilang bersamaan dengan bel. Kong kaget, ternyata itu teknik cloning, atau klon bayangan. Kakashi terlihat setengah mati di luar, tetapi IQ tempur sebenarnya sangat tinggi. Haha, aku benar-benar meremehkanmu, itu tidak terduga, aku bahkan tidak memikirkannya. Masih belum sebaik Kakashi Sensei. Kakashi keluar dari hutan dan menyematkan bel di pinggangnya. Sikapnya berubah dari sebelumnya biasa-biasa saja menjadi sedikit serius. Ekor bangau, ikan asin, nimfa, pria sombong, sepertinya kali ini dia akan menunjukkan kekuatan. Kakashi telah membuang rasa jijiknya, dan dia bahkan tidak berencana untuk menontonnya. Sora ditentukan dari ruang sistem, dan yang ada di depannya adalah tubuh Kakashi. Hati Sasuke melonjak karena amarah, dan dia sebenarnya mengatakan bahwa dia adalah pria yang sombong. Dia harus menunjukkan pada Kakashi betapa kuatnya dia. Naruto semakin marah dan berteriak, Kakashi Sensei, ayo bertarung sampai mati. Setelah berbicara, dia bergegas bersamaku. 3 kata di akhir derek membuat marah Naruto, dia bermaksud menunjukkan kekuatannya pada Kakashi. Sora dengan cepat mundur, dan saat Kakashi terjerat oleh Naruto, dia pertama kali menemukan tempat untuk bersembunyi. Dia masih ingat apa yang Kakashi katakan untuk memberinya pelajaran, dan merunduk ke dalam hutan di sampingnya. Kesadaran dalam pikirannya memasuki ruang sistem dan mengamati posisi Kakashi. Namun, layar sistem hanya akan menampilkan posisi tubuh Kakashi, bukan klonnya. Kakashi paling baik dalam menggunakan berbagai klon. Variasi klonnya tidak ada habisnya, sehingga musuh tidak akan pernah tahu yang mana yang merupakan tubuh utama Kakashi. Sora berjongkok di antara rumput, diam-diam memata-matai situasi di tempat latihan, dan Naruto dengan mudah ditangkap oleh Kakashi. Naruto, latihannya belum dimulai. Kakashi menyapu tempat latihan dan tidak bisa melihat Sora lagi. Uchiha Sora, salah satu dari 2 ikan asin besar Konoha, sepertinya terkena 2 pukulan. Wajah Sasuke tidak terlalu tampan, narasi pujian terhadap Sora sepertinya ditampar di wajahnya. Adik laki-lakinya, yang biasanya tidak dia sukai, menjadi lebih baik dan lebih baik lagi, tapi Sasuke tidak berpikir dia akan kalah.
Kakashi menyapu mereka bertiga dan berkata dengan tatapan sinis, latihan dimulai sekarang, dan mereka yang kinerjanya tidak baik akan dikembalikan ke sekolah ninja olehku. Kakashi mulai menambah suasana lagi, berpura-pura serius, tapi sayangnya ketiga Naruto Sakura tidak bisa melihat ini, dan mereka sangat ketakutan. Sasuke dan Sakura menghilang seketika, dan hanya Naruto yang tersisa di tempatnya. Aku tidak takut, Kakashi-sensei, ayo bertarung. Naruto sedikit tidak yakin dengan pertarungan barusan, kali ini dia harus mengambil bel. Kakashi diam-diam tertawa di dalam hatinya, hari ini aku akan memberi Naruto pelajaran yang tak terlupakan. Di hutan, Sora selalu menatap Kakashi dan Naruto. Dua bola bundar tergenggam di tangannya, satu bom asap, dan berisi mie cabai jeruk nipis. Benar-benar cukup bagi Kakashi untuk meminum teko, dan yang lainnya adalah bola jebakan. Setelah ledakan, jaring besar otomatis akan muncul. Ini juga merupakan metode serangan diam-diam yang umum di dunia ninja. Pembunuhan milenium. Kakashi melipat tangannya dan hendak menusuk. Menggunakan trik ini untuk menghadapi anak guru, Kakashi merasakan sedikit rasa bersalah di hatinya. Tangan Kakashi tiba-tiba berhenti di tempatnya, dan warna kompleks muncul di matanya. Sejak narasinya muncul, Kakashi tahu bahwa rahasia hidup Naruto tidak bisa disimpan terlalu lama. Wajah Naruto berubah drastis, menjadi sangat serius. Apakah Kakashi-sensei tahu tentang latar belakangku, siapa ayahku, dan betapa kuatnya dia? Pidato Naruto yang bersemangat tidak koheren. Meskipun dia memiliki tebakan samar di hatinya, dia tidak yakin. Naruto tidak tahu apa-apa tentang menjadi putra Hokage keempat, dan bahkan ketika 4 generasi menyegel 9 ekor ke dalam tubuh Naruto, dia ingin menjadikan Naruto sebagai pahlawan Konoha, tapi dia tidak berharap untuk dianggap sebagai seekor rubah oleh iblis penduduk desa. Tempat latihan menjadi sangat sunyi, dan Sasuke serta Sakura melebarkan mata mereka. Naruto. Sakura dan Sasuke keluar dengan tempat tersembunyi itu, dan latihan bertahan hidup baru saja dimulai dan akan segera berakhir. Sora bersandar di pohon besar, diam-diam memperhatikan Naruto bahagia seperti anak kecil, menangis dan tertawa. Kakashi-sensei, apakah ini benar? Aku benar-benar anak dari Hokage keempat, bukan iblis rubah. Melihat wajah bahagia Naruto, Kakashi merasa sedikit bersalah. Dia seharusnya memberitahu Naruto berita itu lebih awal. Ya, kamu memang anak guru. Kalau tidak percaya, kamu bisa bertanya pada 3 generasi Hokage. Tapi aku jelas-jelas pahlawan desa, kenapa semua orang membenciku? Kakashi terdiam. Dia tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan ini. Ia berniat menyerahkannya pada 3 generasi Hokage. Dalam hal kefasihan, 3 generasi lebih baik. Ayo pergi, latihan bertahan hidup untuk sementara dibatalkan, Naruto dan aku akan pergi ke kantor Hokage. Sora bangkit dan jatuh di depan Naruto. Naruto selamat, kamu telah menanggung kritik dan kesakitan selama lebih dari 10 tahun, dan hari ini kebenaran akhirnya terungkap. Naruto tersenyum dan berkata, jadi, saat aku menjadi Hokage, membaca www.ukanshu.com pasti akan membiarkanmu menjadi penasihatku. Kong tersenyum dan berkata, kamu harus pergi ke Shikamaru. Dia yang paling cocok untuk menjadi instruktur militer. Bukankah sayang jika tidak memiliki IQ yang tinggi? Saat ini, Kong berpikir dalam benaknya bahwa 4 generasi menyegel ekor 9 ke dalam tubuh Naruto demi desa, dan mengapa Uchiha Itachi menghancurkan keluarga, hanya menyisakan dia dan Sasuke. Mungkinkah ada beberapa rahasia yang tidak diketahui yang tersembunyi di dalamnya? Saya hanya tidak tahu apakah narasinya akan mengungkapkannya. Alasan apa yang dimiliki orang itu, apapun yang terjadi, aku tidak akan memaafkannya. Teriak Sasuke. Sasuke tidak bisa tidak memikirkan malam dia bertemu Itachi dan membunuh semua orang demi apa yang disebut kekuatan. Apapun alasannya, Sasuke tidak akan pernah memaafkan Itachi. Sakura menatap Sasuke dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Ini pertama kalinya dia melihat Sasuke seperti ini. Siapa Itachi Uchiha yang membuat Sasuke begitu benci? Kakashi berhenti dan berkata, Sasuke, tenanglah, kamu tidak dapat melakukan apapun saat ini.
Bahkan jika kamu ingin membalas dendam, kamu harus meningkatkan kekuatanmu terlebih dahulu, jika tidak kamu hanya akan mati. Tuan Kakashi benar, anak kedua, sekarang kamu bisa mengalahkanku, dan kamu masih ingin balas dendam. Apa katamu? Sasuke memelototi Sora, dia berlatih keras setiap hari, bagaimana mungkin dia tidak mengalahkan pria yang mengasinkan ikan sepanjang hari? Lebih baik bandingkan dengan pertarungan. Pertarungan antar ninja bukanlah ujian di sekolah. Apapun bisa dilakukan. Selama kamu bisa bertahan dan membunuh musuh, kamu bisa menggunakan cara apapun. Kakashi-sensei, tolong bawa Naruto ke kantor. Kami berdua akan berdiskusi dan belajar satu sama lain. Jangan khawatir, saya akan izinkan Anda memesan pilar kedua. Sasuke sangat marah dan bermaksud memberi Kong pelajaran yang baik nanti, agar dia tahu bahwa murid utama adalah murid utama. Sakura, kembalilah dulu, kita bersaudara punya sesuatu yang harus diselesaikan, kata Sora. Erzuzi sombong dan sombong, kalah di depan orang luar mungkin lebih tidak nyaman daripada membunuhnya. Sora berencana untuk mendiskusikan keduanya secara individu, untuk menyelamatkan muka Erzuzi. Bagaimana kita bisa mengatakan bahwa keduanya juga bersaudara? Sasuke hati-hati. Sakura berkata cemas, berbalik dan pergi. Sasuke acuh tak acuh terhadap kata-kata Sakura, dan pikirannya penuh dengan cara mengolah ikan asin Sora. Sampai Sakura menghilang, ekspresi Sora menjadi serius. Ayo Erzuzi, biarkan aku menguji level murid utamamu. Beberapa shuriken terbang dalam sekejap, bertabrakan satu sama lain dan melayang di udara dengan cepat, mendekati Uchiha Sora. Dengan cibiran di udara, dia bahkan menggunakan teknik melempar keluarga Uchiha untuk menghadapi anggota Uchiha. Segenggam kunai muncul di tangannya, terus-menerus melayang di udara, memutar tubuhnya. Ding ding ding. Dia dengan mudah membuka semua kunai, dan memotong busur besar dengan beberapa shuriken di bacannya, langsung menuju ke arah Sasuke. Sejak disilangkan, Kong menjadi ikan asin, mungkin karena disilangkan, kecepatan refleks saraf dan kekuatan dinamisnya jauh melebihi orang biasa. Meski kecepatan kunai cepat, ia dengan mudah ditangkap olehnya. Lagi pula, Kong sebenarnya bukan ikan asin. Ia selalu percaya bahwa usia 7 atau 8 tahun bukanlah usia yang baik untuk berkultivasi, itu terlalu berlebihan. Metode budidaya dunia ninja jelas sedikit memberi semangat. Potensi anak mulai berkembang sejak usia dini, sehingga tidak kondusif bagi pertumbuhannya di masa depan. Sora melakukan beberapa senam olahraga setiap hari untuk mendorong pertumbuhan. Setelah beberapa tahun, mengandalkan kebugaran fisiknya sendiri dan beberapa gerakan jahat, dia dan Sasuke menemui jalan buntu. Kebijaksanaan orang dewasa terlihat sepenuhnya di Sora. Dia dengan mudah menyingkirkan shurikennya, dan Sasuke sudah bergegas mendekat, mengepalkan tinjunya dan dengan cepat memperbesar matanya yang kosong. Sora menunjukkan senyuman, dan pada suatu saat dia mengambil segenggam jeruk nipis dan tiba-tiba mengangkatnya. Debu abu-abu menutupi wajah Sasuke, dan kemudian bom asap berisi bubuk cabai dilemparkan ke tanah olehnya, dan tubuhnya dengan cepat mundur. Bang! Kabut ungu dengan cepat memenuhi udara, bercampur dengan warna merah, inilah mie cabai. Ada sedikit rasa bersalah di hati Sora, tapi agar Erzuzi memahami kekejaman dunia ninja, dia hanya bisa melihat kejahatan dunia ninja terlebih dahulu. Bahkan dari jarak beberapa meter, Sora bisa mencium bau cabai. Zuzi, maafkan aku. Bang! Terjadi ledakan lagi, dan seorang raja besar muncul dari sana, diselimuti asap. Batuk keras keluar, dan saat asap menghilang, Sasuke muncul di depan mata. Saat ini, Sasuke sangat malu, dengan ingus dan air mata mengalir di wajahnya. Wajahnya memerah, matanya penuh amarah, dan dia menatap Sora dengan tajam. Jaring besar menutupi Sasuke sepenuhnya, mengikatnya menjadi zongzi dan tergeletak di tanah, dia hanya bisa menahan kepalanya yang keras kepala dengan susah payah. Haha, maafkan aku, anak kedua, menurutku itu tidak ringan atau berat, dan aku tidak menyangka kamu, ketua murid, akan membiarkan aku mengalahkanmu. Saya pikir Anda bisa bertahan beberapa putaran, tapi sayang sekali.
Uchiha Sora sayang sekali, banyak jurus serangan diam-diam yang belum digunakan, Sasuke tidak tahan lagi. Sepertinya kepala siswa sekolah ninja agak terlalu lemah. Mata Sasuke berkilat marah, meski dia melengkung dan berputar seperti ulat, dia tidak bisa lepas dari ikatan jaring besar. Anak kedua, tenanglah, kemarahan hanya akan mempengaruhi penilaianmu terhadap musuh. Sora mundur ke belakang, dan pada saat yang sama, sebuah kunai ditembakkan, memotong tali di atas jaring besar. Sora, aku harus membunuhmu hari ini, pikir Sasuke dengan gigi terkatup. Pilar kedua tidak berbicara tentang seni bela diri. Kedua, jika kamu seorang ninja sejati, kamu akan mati. Sora berteriak, dan dengan cepat masuk ke dalam hutan tempat latihan. Dia membuang dua kunai. Salah satu kunai diikat dengan bola bundar di belakangnya, yang mirip dengan bom asap. Sasuke melihat sekilas trik Sora dan tidak akan jatuh di tempat yang sama dua kali. Kedua kunai tersebut pun terlempar keluar dan bertabrakan dengan dua kunai langit. Tersenyum di udara, itu hanya bola lumpur biasa, kekuatan dan IQ Sasuke sungguh tidak bagus. Sasuke memutuskan, dia harus memberi pelajaran pada Sora, biarkan dia melihat bahwa kakak laki-lakinya adalah kakak laki-laki, bukan ikan asin seperti dia. Dia melompat dengan cepat dengan kakinya, menjauh dari Sora, dan dengan cepat membentuk segel dengan tangannya. Sora melihatnya sekilas. Ini adalah ninjutsu Hofi Rebal, dan satu-satunya ninjutsu yang dipelajari Sasuke. Pilar, jangan kira kamu satu-satunya yang mengetahui ninjutsu, biarkan kamu merasakan ninjutsu level B yang baru saja aku pelajari. Bagaimana mungkin? Sasuke tidak percaya, bagaimana ikan asin bisa menguasai ninjutsu peringkat B, meskipun itu bola api peringkat C, aku sudah berlatih sejak lama. Sasuke memiliki keraguan dalam hatinya. Mungkinkah bakatnya sangat buruk, dan berlatih keras setiap hari tidak sebaik ikan asin yang berbaring rata setiap hari? Kong tertawa dan berkata, hari ini, saya akan menunjukkan kepadamu betapa jeniusnya dia. Sasuke melebarkan matanya dan melangkah mundur dengan cepat. Setiap ninjutsu peringkat B sangat kuat. Sasuke sedikit gugup. Dia tidak tahu apakah dia bisa menghentikannya. Menjaga jarak adalah pilihan yang paling tepat. Sora dengan cepat melipat kedua tangannya, hanya membentuk tanda api. Dia berteriak di mulutnya, lihat ninjutsu level B-ku, tapi apinya sudah padam. Dia, Tui. Seteguk air liur dimuntahkan, melintasi busur, dan menempel di dahan di antara keduanya. Seekor serangga merangkak diam-diam di samping air liur, seolah-olah mengejek Sasuke dalam diam, inilah ninjutsu tingkat B yang membuatmu takut, tapi hanya itu. Sora berbalik dan berlari setelah meludah. Ah, Sora, aku akan membunuhmu. Sasuke sangat marah karena dia merasa IQ-nya tidak cukup untuk pertama kalinya, jadi dia membiarkan Kong bermain satu demi satu. Sasuke melompat berdiri, membaca www.ukanshu.com menginjak-injak narator ludah itu sampai mati, dan berlari ke arah Sora. Bang! Terjadi ledakan lagi, disusul batuk Sasuke yang terus-menerus. Sasuke sekali lagi diselimuti bom asap berisi bubuk cabai. Saat Sora berpura-pura melepaskan ninjutsu sebelumnya, dia melemparkan dua bom asap ke rumput di bawah. Anak kedua sebenarnya tidak memiliki ingatan yang panjang. Impulsif membunuh orang. Sora mengira dia telah melakukan perbuatan baik, dan biarkan Sasuke memahami sebelumnya bahwa dorongan hati adalah iblis. Baru setelah asapnya hilang, Sasuke keluar dengan ingus dan air mata. Saat ini, tidak ada sosok kosong di hutan. Pertempuran hari ini memukul keras Sasuke dan membuatnya sedikit bingung. Dia bertanya-tanya apakah kerja kerasnya selama bertahun-tahun sia-sia. Wajah Uchiha Itachi muncul di depan mata Sasuke, hatinya yang tertekan tiba-tiba dipenuhi kebencian, dan seluruh tubuhnya penuh energi. Melihat ekspresi malu Sasuke, Sora sedang memikirkan apakah akan menjadi kejam lagi, tapi pikirkanlah, lupakan saja, membosankan untuk selalu menindas anak-anak. Ekspresi dekaden Sasuke langsung menajam, dan dia melihat sekeliling. Kang, aku tahu kamu ada di dekat sini, cepat keluar. Haha, aku kena narasinya. Anak kedua, aku pergi dulu. Aku sedikit lapar setelah bertengkar denganmu.
Aku akan kembali ke desa untuk makan dulu. Jika Anda masih memiliki energi, teruslah berlatih. Perut Sasuke keroncongan di saat yang sama, tapi dia belum makan sejak jam 5 pagi. Suasana tegang telah hilang. Saat ini, keagungan kakak Sasuke telah hilang. Sasuke mendengus bangga, dia berencana makan bento daging sapi dan seafood. Tawa sora yang tak terkendali terdengar di hutan. Di kantor Hokage, Kakashi dan Naruto masuk. Orang tua, apakah ayahku adalah Hokage keempat? 3 generasi Hokage bingung, bagaimana pengalaman hidup Naruto bisa terungkap. Kakashi tersenyum pahit dan berkata, 3 generasi, naratorlah yang menceritakan pengalaman hidup Naruto. Narator tahu segalanya. Dia tidak hanya mengetahui bahwa ayah Naruto adalah Hokage keempat, tetapi dia juga mengetahui bahwa Hokage ketiga sering menggunakan bola kristal di atas meja untuk mengintip kamar mandi. Sandai Hokage segera tersipu dan membela, saya tidak, jangan bicara omong kosong, saya prihatin dengan kehidupan penduduk desa. Ya, Hokage sama segalanya untuk Konoha. Kakashi segera menyetujuinya. Naruto curiga, dia masih ingat pemandangan lelaki tua itu melihat teknik haremnya dan melihat mimisannya, jelas orang tua mesum. Karena dia tidak bisa menyembunyikannya, generasi ketiga bermaksud untuk memperjelas pengalaman hidup Naruto, dan omong-omong, dia akan mengalihkan perhatiannya agar Naruto tidak lagi mempertahankan esensi bejat lamanya, meskipun dia memang terangsang. Kakashi melirik ketiga generasi dengan heran. Benar saja, dia laki-laki. Sepertinya dia tidak peduli dengan surga keintiman. Hokage-sama juga mengintip ke kamar mandi. Sandai memelototi Kakashi dan berkata, narator akan bercanda, tapi dia tidak menganggapnya serius. Mari kita masih berbicara tentang pengalaman hidup Naruto. Ayahmu memang Hokage keempat, dan ibumu adalah Uzumaki Kushina, Zuri berekor 9 yang sama denganmu. Karena perawakannya yang istimewa dari klan Uzumaki, Cakra jauh lebih unggul dari orang biasa, sehingga merupakan kandidat terbaik untuk Zuli si berekor 9. Ketika kamu lahir, tepat pada saat kerusuhan ekor 9, ayahmu akan menyegel monster berekor itu ke dalam tubuhmu sebelum mati. Saat itu, musuh yang kuat menyerbu, membunuh istri generasi ketiga, dan melepaskan 9 ekor. Hokage keempat berharap Naruto bisa menggunakan kekuatan ekor 9 untuk mengalahkan lawan. Haha, ayahku sebenarnya adalah Hokage keempat, dan aku bukan iblis rubah, aku pahlawan Konoha. Saat dia berbicara, Naruto mulai menangis. Naruto teringat pengalaman dan sakit hati yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun, baik warga sipil biasa maupun ninja Konoha menganggap Naruto sebagai bencana. Lalaian tugas Naruto yang serius dan kebijakan kerahasiaan desa terhadap Renzuli adalah alasan pertemuan Naruto. Naruto, maafkan aku, tapi aku harus menyembunyikan latar belakangmu. Ekor 9 memiliki hubungan yang sangat besar. Setelah latar belakang Anda terungkap, saya khawatir desa-desa besar shinobi akan mengambil tindakan dan mencoba menangkap Anda. Ini juga rahasia aku harus menyembunyikan pengalaman hidupmu, Naruto, kamu harus merahasiakan masalah ini, setidaknya jangan dibeberkan sepenuhnya. Di masa depan, saya akan mencari kesempatan yang sesuai untuk mengumumkan secara bertahap identitas putra Hokage keempat Anda, pahlawan Konoha. Aku kenal Pak Tua, haha, ayahku adalah Hokage keempat. Aku pasti akan mewarisi wasiat ayahku di masa depan, menjadi Hokage juga, dan terus melindungi Konoha. Generasi ketiga mengangguk diam-diam, akhirnya lewat, saya harap tidak akan ada lagi ngengat. Kakashi malu pada dirinya sendiri. Dari segi kemampuan kedipan, ia masih tertinggal 3 generasi. Tampaknya dia akan melakukan upaya yang gigih di masa depan. Gah! Generasi ketiga sangat marah di dalam hati mereka. Mereka hanya mengatakan yang sebenarnya, bagaimana mereka bisa dibodohi. Kakashi, jika kamu tidak ada urusan, jatuhkan Naruto dulu. Aku ingat hari ini adalah hari latihan bertahan hidupmu. Rusak, Kakashi-sensei, latihan bertahan hidup telah dihentikan, apakah kita semua akan dikirim kembali ke sekolah ninja? Pak Tua, saya tidak mau terus sekolah lagi, memalukan sekali, akhirnya saya menjadi genin, bagaimana saya bisa dikembalikan? Naruto masih takut dengan latihan bertahan hidup,
Sora dan Uchiha Sasuke sudah makan besar di Konoha, malangnya Naruto, dia belum makan. Kedua orang ini. Perut Naruto keroncongan. Saya tidak tahu apakah Kakashi Sensei masih ingat memintanya makan mie ramen. Saya sangat ingin mengingatkan Kakashi Sensei. Hokage ketiga menghela nafas dan berkata, Kakashi, bagaimana kamu bisa berbicara sebagai guru? Hari ini, biarkan Naruto makan apapun yang kamu mau, dan kemudian kamu bisa meminta penggantian padaku. Ya. Kakek tiga generasi, ayo pergi. Baru setelah mereka berdua meninggalkan kantor, generasi ketiga menghela nafas lega. Munculnya narator mengganggu banyak rencananya. Dia ingin berbicara dengan narator, tapi dia tidak tahu bagaimana melakukannya. Kakashi Sensei, haruskah latihan bertahan hidup dilanjutkan? Latihan kutukan bertahan hidup selalu menghantui Naruto, karena takut orang yang tidak memenuhi syarat akan dikembalikan ke sekolah ninja. Tidak, kalian semua memenuhi syarat. Bagus sekali, aku akan memberitahu Sakura setelah makan malam. Kakashi tidak berdaya, keajaiban cinta di usia ini sungguh tak terbatas. Naruto, aku akan memberimu tugas pertama sekarang. Setelah makan malam, aku akan memberitahu mereka bertiga dan mulai menerima tugas itu besok pagi. Akhirnya bisa mengambil quest tersebut, Naruto sangat bersemangat saat ini, dan tidak sabar untuk segera melakukan beberapa quest yang sulit, dan kemudian menjadi Hokage. Naruto tidak dapat membayangkan bahwa apa yang menunggu mereka sebenarnya adalah beberapa tugas tingkat D sederhana yang bahkan tidak perlu digunakan di desa, hanya membantu penduduk desa menyiangi serta mencari kucing dan anjing yang hilang. Ah, Kakashi Sensei, benarkah? Naruto, jangan remehkan tugas-tugas ini. Meski tugasnya sederhana, tapi melatih kemampuan persatuan dan kerjasamamu. Ekspresi Naruto tiba-tiba runtuh. Di Ichira Ramen, sudah ada 2 mangkuk besar yang ditumpuk di depan Sora, ketika tirai pintu dibuka, dan Kakashi Sensei masuk bersama Naruto. Kakashi Sensei, kamu di sini juga, Naruto, apakah kamu sudah menanyakan masalah ini dengan jelas? Haha, sudah jelas, Kakashi Sensei datang dan mengajakku makan ramen. Pak Kakashi masih sangat murah hati. Bukankah dia setuju mengajak kita makan ramen kemarin? www.ukanshu.com hanya untuk sementara lupa. Saya baru saja mengatakan bahwa Kakashi Sensei jelas bukan seseorang yang tidak masuk hitungan. Sora, di mana Sasuke? Aku pergi makan siang, atau aku akan menemukannya, jarang sekali Kakashi Sensei yang mentraktirnya, jadi mau tak mau aku memberikan muka. Makan enak bersama Kakashi Sensei hari ini akan menghemat makananmu seharian. Saya kebetulan menelepon Erzuzi, dan makanan besok akan tersedia. Kakashi berkata tanpa mengubah wajahnya, sejak dia pergi, tidak apa-apa. Kita akan berkumpul di lain hari. Hari ini aku akan mengajak kalian berdua makan ramen. Kakashi Sensei, bisakah kamu memberitahuku hari tepatnya, besok atau lusa, Mungkinkah Kakashi Sensei hanya berbicara santai, tapi sebenarnya dia tidak ingin menjamu tamu, tebak Kong. Sora telah melihat banyak orang mengatakan apa yang terjadi dalam beberapa hari. Faktanya, semuanya klise. Kadang-kadang setelah beberapa hari, mereka benar-benar menunggu selama beberapa tahun. Naruto juga memandang Kakashi dengan ekspresi harapan. Kakashi berbulu, aku belum pernah melihat anak sesulit ini ikan asin, orang ini manusia. Kakashi Sensei, orang seperti apa yang baik? Bisakah seseorang juga berkultivasi menjadi baik? Naruto bertanya dengan wajah bingung. Surga, bumi, jika saya melakukan kesalahan, tolong turunkan guntur untuk membunuh saya dan saya. Kakashi memaksakan dirinya untuk tenang, berniat membodohi masa lalu dengan menyebutkan jumlah hari. Kakashi Sensei tidak bisa membodohi kita. Bagaimana mungkin, tunggu sampai kamu selesai makan. Baiklah paman, pertama kita ambil 10 mangkuk ramen untuk mengenyangkan perut Naruto. Haha, kamu masih mengenalku dengan baik. Kakashi terlihat tidak berdaya, sepertinya dompetnya akan kosong hari ini, dia tidak berpikir Hokage akan mengembalikan uangnya. Kamu di rumah mana? Kenapa kamu tidak menyalakan lampunya? Apa kamu tertabrak? Sora berkata tanpa diduga. Rumah itu gelap,
dan hanya cahaya redup dari jendela yang hampir tidak bisa melihat. Sasuke duduk sendirian di kursi dan sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Sasuke belum pulih dari pukulan hari ini, dan beberapa tidak mengerti bagaimana dia bisa dikalahkan oleh tangan kosong berulang kali. Haha, anak kedua, kamu masih tenggelam dalam aura jenius sekolah ninja, impulsif dan mudah tersinggung, dan kamu dan aku ditanam di tempat yang sama 2 kali berturut-turut. Seorang ninja sejati tidak hanya sekedar melempar shuriken, dan diakhiri dengan ninjutsu. Anda masih harus berolahraga. HMPH, itu hanya cara yang tidak benar. Kali ini kamu bisa menang sepenuhnya di luar kendaliku, tapi hanya kali ini saja. Lain kali, aku akan memberitahumu kekuatan dari ketua murid. Sora diam-diam mengerutkan bibirnya, hanya mengatakan siapa yang tidak mau. Sora ingin mengatakan bahwa dia melampaui Hokage dalam sebulan. HMPH, akan kutunjukkan padamu. Ngomong-ngomong, Kakashi Sensei bilang kita semua lulus penilaian dan akan memulai tugas besok. Dipahami. Hati Sasuke dipenuhi dengan sedikit kegembiraan. Akhirnya ketika tiba saatnya dia menunjukkan kekuatannya, biarkan Sora melihat bola api flamboyan milik Uchiha besok. Kongqiang menahan tawanya, apa yang bisa memamerkan ninjutsu peringkat C, dia telah menguasai ninjutsu peringkat B. Sasuke tiba-tiba teringat ninjutsu yang Sora gunakan di siang hari, yang membuatnya sedikit mual. Haha, anak kedua, tidak peduli kamu jahat atau menjijikkan, yang penting kamu bisa menang. Pertarungan antar ninja adalah pertarungan hidup dan mati. Siapa yang peduli menjijikkan atau tidak? Sora tidak menunggu Sasuke membantah, dan kembali ke kamar tidur, membiarkan Sasuke menahan kata-katanya. Sasuke menemukan bahwa dia selalu tampak layu di depan Sora. Dia jelas lebih kuat darinya, dan itu bisa berupa imbang atau kalah. Bahasanya malah lebih kendor, orang ini bisa dikatakan berkulit putih. Sora membenamkan dirinya dalam ruang sistem lagi, dan pertama kali menggunakan layar untuk mencari beberapa karakter yang dikenalnya, tetapi tidak satu pun yang muncul. Sepertinya orang-orang ini belum pernah mendekati Konoha akhir-akhir ini. Hanya saja saya belum tahu kemana sistem voice over itu menyebar, dan belum keluar dari negeri api. Sky mencari nama negara api, dan layar akhirnya menyala. Di ruangan yang luas, seorang pria paruh baya tertidur lelap. Tiba-tiba, narasinya terdengar di malam yang sunyi. Danzo ingin merebut posisi Hokage dan berniat membeli menteri ibu kota. Negara api berada di puncak desa, yang membuat Danzo agak tidak puas. Ia berencana mengubah sepenuhnya struktur politik negara api. Desa ninja harus menjadi fokus utama, dan ibu kota hanya perlu bekerja sama. Daimyo yang sedang berbaring di tempat tidur langsung terbangun. Sejak narasinya muncul di ibu kota, Daimyo tidak bisa tidur nyenyak selama beberapa hari berturut-turut. Saya akhirnya tertidur hari ini, tetapi saya dibangunkan oleh narator. Isi narasinya membuat Daimyo gemetar. Daimyo hanya berhak mengalokasikan uang tetapi tidak berhak mengelolanya. Danzo, orang ini sebenarnya bukan lampu hemat bahan bakar. Daimyo yakin Danzo bisa melakukan hal seperti itu, orang itu adalah orang gila perang, yang takut dunia tidak akan kacau balau. Sepertinya aku ingin mengalahkan petinggi Konoha untuk memeriksa sikap Hokage. Melihat namanya yang tidak pasti, Uchiha Sora tersenyum, tidak mengganggu Danzo. Sora percaya bahwa Danzo harus memiliki ambisi untuk menggantikan nama negara api, namun Hokage menghalangi bagian depan, yang membatasi banyak tindakan Danzo. Sebelum mencuri tahta Hokage, saya khawatir Danzo tidak akan bertindak tanpa izin. Uchiha Sora tertidur dengan bahagia. Matahari terbit di timur, dan desa Konoha yang tadinya sunyi sepanjang malam menjadi semarak. Sora dan Sasuke memasuki aula misi. Sora tiba-tiba berkata, Kakashi Sensei ada di sini. Apakah matahari terbit dari barat? Apa ada yang salah dengan kucing hitam yang menghalangi jalan hari ini? Kakashi tidak berdaya. Meski sering terlambat, ia juga akan membagi kesempatan. Hari ini adalah pertama kalinya mengerjakan tugas, yang jelas tidak pantas. Alasan aku terlambat sebelumnya hanya untuk mengasah kemauanmu, ayo kita berangkat tugas bersama. Haha, aku tidak sabar lagi, Pak Tua, betapa sulitnya tugas yang harus kita selesaikan. Naruto berteriak pada 3 generasi Hokage di ruangan itu.
Kalian di sini, aku punya banyak tugas yang menumpuk di sini. Anak bibiawi di desa membutuhkan seseorang untuk diurus, lahan pertanian kakak Muli membutuhkan seseorang untuk membantu memanen, dan kakek generasi ketiga, aku ingin menjadi Hokage di masa depan, jadi aku tidak bisa menjadi orang yang sulit. Terlalu mudah bagi kami berlima untuk membantu menjaga anak-anak. Naruto tidak menyangka, tapi Sora menebaknya dengan benar, itu semua tugas yang sangat sederhana. Hokage ketiga melirik Sora tanpa diduga, ekspresi Sora seperti biasa, dan dia tidak bisa melihat ekspresi apapun. 3 generasi mengangguk diam-diam, ikan asin juga memiliki kelebihan tersendiri. Apakah mirip dengan ninja klan Nara, juga merupakan ninja dengan IQ tinggi. Selain itu tidak mungkin melihat banyak hal secara menyeluruh. Haha, terima kasih Naruto-sama atas apresiasinya, itu hanya akal sehat di dunia ninja. Sudah menjadi tugas seorang ninja untuk mengumpulkan informasi kapanpun dan dimanapun. Misi Genin bukanlah rahasia di desa, dan Genin yang menjalankan misi dapat dilihat di mana-mana, asalkan diperhatikan dengan seksama maka mudah untuk mengetahuinya. Generasi ketiga mengangguk puas, dan berkata, tugas ninja sebenarnya bukan rahasia, tapi kamu bisa memahaminya ketika kamu baru lulus. Sepertinya kamu punya potensi untuk menjadi ninja yang hebat. Tampaknya kedua anak Uchiha itu adalah jenius yang langka, dan 3 generasi Hokage bermaksud untuk fokus mengamati. Terima kasih Naruto-sama atas pujianmu, tapi kualifikasiku tidak terlalu bagus. Aku telah bersekolah di sekolah ninja selama 6 tahun, dan nilaiku rata-rata. Korra selalu mengkhawatirkan hal ini. Ia merasa sekeras apapun ia bekerja, kekuatannya belum banyak meningkat. Lebih baik menjadi ikan asin, dan dia akan melihat masalahnya lebih teliti. Inilah yang ditambahkan Sora ke dalam narasinya untuk mengalihkan perhatian manajemen senior Konoha. Kelima orang itu keluar dari pusat misi setelah menerima misi penyiangan. Naruto dan Sasuke sedikit murung, ini berbeda dari tugas yang mereka bayangkan. Diam-diam Sakura bersukacita, dia akhirnya bisa menjalankan misi bersama Sasuke, tapi masih ada 3 pria jelek. Xiao Sakura, jangan bicara tentang dirimu seperti itu. Sebenarnya, menurutku kamu cukup enak dipandang. Jika kamu ingin menyenangkanku, aku akan bercerita tentang masa kecil Sasuke. HMPH, diamlah. Sasuke selalu menunjukkan keagungannya sebagai saudara, tapi bagi Sora itu seperti omong kosong. Hanya kekuatan absolut yang dapat memiliki otoritas absolut. Sora selalu menekankan hal ini. Kekuatan Sasuke hanya bisa dikatakan rata-rata, tapi dia bisa berpura-pura. Beberapa urat biru muncul dari dahi Sasuke, matanya tajam. Haha, jangan khawatir, narasinya tidak bisa dianggap serius. Nyatanya, aku tetap menghormatimu. Lagi pula, kita memiliki hubungan darah dan bersaudara. Kemarahan Sasuke mereda untuk sementara waktu, kata, saudara, menempati bagian penting dalam hidupnya, tetapi ketika dia memikirkan saudara laki-laki yang lain, Sasuke merasakan sakit di hatinya. Sakura menatap Sasuke dengan tatapan khawatir, dan bahkan Naruto menjadi kurang banyak bicara. Kenapa Kakashi Sensei belum datang, misi sudah selesai. Keempatnya bersandar di pohon, dan Naruto mengeluh. Sebelum misi, Kakashi mengatakan bahwa dia harus meninggalkan sesuatu untuk sementara waktu, tetapi dia tidak menyangka bahwa sebagian besar hari telah berlalu dan dia belum kembali. Itu jelas bukan hal yang baik, mungkin kamu bersembunyi di pojok untuk mengintip surga keintiman, kamu harus mempertimbangkan rasa malu pria berusia 30 tahun. Saya tidak dapat menemukan pasangan. Saya membaca buku seperti Intimacy Paradise setiap hari, mungkin saya menemukan tempat untuk menyucikan apinya. Wajah Naruto penuh keraguan, dan dia berkata, Kong, apa maksudmu dengan membersihkan api? Apakah ini ilmu tentang jalan keluar dari api? Haha, yang disebut pembersihan api adalah menemukan lawan jenis dan melampiaskan amarahnya kepada pihak lain. Lakukan sesuatu yang tidak dapat dijelaskan. Tuan Kakashi sayang sekali, dia sangat kuat, gadis mana yang menjadi lawannya, dan dia tetap tidak akan membunuhnya, kata Naruto dengan polos. Bah, kamu bajingan. Membosankan. Sakura pura-pura meremehkan, nyatanya dia sangat ingin menjelajahinya.
Jangan bicara omong kosong, aku tidak memilikinya, jadi aku tidak ingin menyelidikinya. Sakura buru-buru membela. Kakashi, yang bersembunyi di kegelapan untuk mengamati situasi, urat nadinya menyembul, dan dia bertekad untuk mencari kesempatan untuk memberinya pelajaran. Haha, jadi Kakashi-sensei sedang mengintip. Kupikir Kakashi-sensei melakukan sesuatu yang memalukan. Jangan bicara omong kosong, saya hanya mengamati kerja sama Anda dan mempersiapkan tugas selanjutnya. Kakashi berjalan keluar perlahan, langsung menuju ke langit dan berkata, sepertinya kamu memiliki banyak kebencian terhadapku. Kamu telah mengatur guru Shangimu sendiri di belakang layar. Menurutku kamu perlu melihat tinju guru itu. Cinta. Kakashi akhirnya menemukan alasan yang tepat untuk mengalahkan Sora dan melampiaskan kemarahan buruk di hatinya. Tuan Kakashi, sebagai seorang Shangin, bagaimana saya bisa melakukan sesuatu kepada murid-murid saya? Saya harus membantu wanita tua itu menyeberang jalan dan mengambil satu langkah terlebih dahulu. Aku tidak tahu kapan Kakashi-sensei akan menikah. Sora berencana memukuli anaknya suatu hari nanti untuk melampiaskan amarahnya. Aku akan membalaskan dendam anak masa depanku sekarang. Kakashi melompat dan muncul di samping Sora. Bang! Asap langsung menyelimuti sisi Sora, asap ungu bercampur serpihan cabai merah. Di saat yang sama, hal itu juga menghalangi pandangan Kakashi. Sora segera berbaring di tanah, mengeluarkan masker gas dari tas ninja dan menaruhnya di wajahnya. Ah, tersedat sekali, ada apa ini, ahe? Uhuk-uhuk. Naruto Sakura juga diselimuti bom asap, dan memiliki perasaan hidup dan mati. Kakashi melihat situasinya tidak baik, dan melarikan diri dengan teknik ganda, dan akhirnya lolos dari malapetaka. Perasaan diselimuti nilada tidak enak. Sora, kawan, jika kamu ingin berurusan dengan Kakashi-sensei, kenapa kamu tidak memasukkan kami saja? Suara ketidakpuasan Sasuke terdengar. Mie cabai adalah mimpi buruk Sasuke. Dia merasakannya 2 kali kemarin, hampir membentuk bayangan di hatinya. Hari ini, dia ditembak lagi tanpa alasan. Maaf, jika kamu ingin menyalahkan Kakashi-sensei, ini juga untuk pertahanan diri. Kongsi Shiran keluar dari area berasap. Saat ini, ketiga Naruto Sakura semuanya ingus dan menangis. Mereka bertiga melihat masker gas di wajah Sora dan mengutuk Sora berkali-kali di dalam hati mereka. Sora melepas masker gas tanpa ragu-ragu, seolah-olah dia telah melakukan hal sepele. Bagaimanapun, dia masih memiliki lebih dari 10 di sakunya. Selama Kakashi-sensei tidak menyadari hal yang sebenarnya, dia tidak perlu dikalahkan hari ini. Aku tidak tahu apakah Kakashi-sensei akan bergegas nanti, apakah akan mengikuti Sasuke atau Naruto, atau mengikuti Sakura. Mie sambal Sora dibeli demi uang, dan saya selalu harus menarik seseorang untuk mencicipi rasa mie sambal. Tidak bisa disia-siakan. SSST. Mereka bertiga menjauh satu demi satu. Mereka hanya membenci orang tuanya karena memiliki 2 kaki yang lebih sedikit. Kakashi memutar matanya dan berkata, hantu yang pintar, tugas hari ini selesai, serahkan tugas untuk menerima hadiah, lalu bubar. Mingzuo Sakura menghela nafas lega, diikuti bom waktu, selalu khawatir, dan sekarang akhirnya santai. Sora masih memikirkan cara meningkatkan kualitas mie cabai tanpa mempengaruhi cakupan bom asap, atau bahkan memperluas jangkauannya. Mereka bertiga menggigil, menarik Kakashi-sensei dan segera meninggalkan tempat kejadian. Mereka pernah mencoba rasa dibalut mie sambal, dan pastinya tidak ingin mencobanya untuk kedua kalinya. Terutama Sasuke, dia telah dipermalukan 3 kali berturut-turut. Di luar aula misi, mereka berempat sangat senang dengan hadiah misi. Terutama Sora, dia memperhatikannya berulang kali dengan hati-hati, karena takut mungkin ada koin palsu di dalamnya. Sasuke melirik Sora Uchiha, sungguh memalukan bagi keluarga Uchiha. Erzuzi, kamu tahu apa-apa? Kamu makan setiap hari, dan kamu tidak bisa mengeluarkan uang untuk pelatihan. Jika aku tidak mengelola rumah ini, kamu harus minum angin barat laut. Sasuke mendengus dingin, tidak ingin berbicara dengan Kong. Masih banyak barang di keluarga yang dipindahkan dari tanah marga saat itu, jual saja, cukup untuk menghabiskan beberapa tahun. Sora menampar bagian belakang kepala Sasuke.
Kamu anak yang hilang, kekayaan Uchiha sangat sedikit, dan kamu masih ingin menjualnya. Ini adalah modal untuk merevitalisasi Uchiha di masa depan. Kalau mau revitalisasi keluarga, cara revitalisasinya, keluar dengan dua mulut. Jika kamu tidak dilahirkan lebih awal dariku, aku akan memukulmu sampai mati. Naruto Sakura tertegun, segalanya sepertinya telah berbalik. Dulu, Sasuke tidak bisa melihat ke langit, tapi sekarang dia memberi pelajaran pada Sasuke. Kong segar kembali, akhirnya bisa memarahi Ersuzi dengan cara yang bermartabat, dia masih tidak dapat menemukan alasan untuk membantah. Sasuke penuh amarah. Dia ingat dengan jelas bahwa ini adalah pertama kalinya Sora menjual barang antik keluarganya untuk biaya hidup, tapi dia tidak menyangka akan membalasnya. Polaritasnya terbalik, Naruto dan Sakura tidak bisa mengikuti ritmenya. Kakashi tidak menyangka keadaan akan berbalik. Saya harap Sasuke bisa memberinya pelajaran yang baik. Anak ini benar-benar butuh perlawanan. Sasuke mengertakkan gigi. Uchiha Sora, kamu mendekati kematian. HMPH, kamu malu sekali memberitahuku bahwa kami menjual barang antik kami karena putus asa, kalau tidak kami berdua akan mati kelaparan. Sekarang mulailah melakukan tugas untuk menghasilkan uang, selama Anda menabung sedikit, cukup untuk pengeluaran biasa. Otak Anda terlalu kaku, dan Anda tidak tahu bagaimana mengubah keadaan. Hati yang berlubang senyaman meminum es suplum asam di masa-masa anjing. Ersuzi suka melontarkan komentar yang tidak bertanggung jawab tentang saudaranya ketika dia tidak ada urusan. Kali ini akhirnya dia membalas dendam. Anda. Sasuke memelototi Sora, berbalik dan berjalan keluar. Sora, kamu keterlaluan. Sasuke, tunggu aku. Sakura segera berlari mengejarnya. Wanita yang sedang jatuh cinta, dia benar-benar tidak punya otak. Kakashi Sensei, Naruto, ada pekerjaan sehari-hari, kenapa kita tidak makan bersama? Sora, apa Sasuke baik-baik saja? Naruto sedikit khawatir tentang Sasuke. Meskipun keduanya tidak harmonis sebelumnya, setelah seharian bekerja, dia menemukan bahwa Sasuke masih baik. Jangan khawatirkan dia, kemunduran ini bukan apa-apa, tapi dia dimarahi oleh adiknya. Jika Sasuke tidak tahan dengan kemunduran ini, Sora menganggap balas dendam Sasuke hanyalah mimpi, atau lebih baik tinggal di Konoha, menikah, punya anak, dan tumbuh menjadi Uchiha.